Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Halo teman-teman, hari ini aktivitasnya bareng Feve. Hari ini aku bakal buat jelly. Penasaran? Ikutin terus ya. Untuk membuat jelly, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kompor, sendok sayur, panci, sendok makan, gula, gelas takar, air, cetakan puding, dan jelly. Yang pertama, kita taruh panci di atas kompor. Habis itu, buka jellynya. Kalau udah semua, kita masukin gula 9 sendok makan. Nah udah, situ kita masukin air 700 ml atau 4 gelas. Nah udah, nyalain kompornya. Hati-hati ya, bisa dibantu sama orang tua. Diaduk sampai mendidih. Apinya jangan terlalu besar ya. Kalau sudah mendidih, kita masukin acidnya. Jangan semua ya, nanti keaseman. Kita aduk lagi. Aduknya bentar aja, habis itu kompornya dimatiin lagi. Dimatiin. Kalau udah, kita masukin ke cetakan, tapi tunggu agak dingin dulu. Setelah agak dingin, kita masukin ke cetakannya. Kalau udah dituang, kita tunggu sampai dingin dan mengeras. Habis itu dimasukin kulkas biar lebih yummy. Kalau udah dimasukin kulkas, jadinya kayak gini. Nah, aku tuang ya biar bisa dimakan ya. Teman-teman juga bisa kasih topping kayak gini. Mari kita coba. Adekku suka banget, selamat mencoba. Dadah. Dadah. Karakter favoritmu di Kimetsu no Yaiba apa? Aku paling suka Muzan, walaupun dia karakter paling jahat. Aku sih paling suka Tanjiro. Karena dia bisa mengubah yang awalnya pernapasan air menjadi pernapasan matahari. Di Kimetsu no Yaiba, pernapasan matahari itu bagaikan Tuhan Yesus dan juga iblis itu iblis. Kita keasikan ngomong ya? Iya. Halo teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi sama Galang dan Daryl, Agent Online Service. tadi si Feve hebat banget ya. Kecok terdebat dah valid. Iya, valid, epic, keren sih. Kalau kalian punya bakat dan mau dijadiin aktivitas, hubungi kakak-kakak sekolah minggu ya. Nanti kita bikin aktivitas bareng kalian. Ayo kita mulai beribadah. Oke El, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, tolong sertai kami dari awal sampai akhir. Kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing's impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh iya Ejer, jangan lupa terus melakukan Family Kids setiap hari Kamis jam 5 sore. Kalau kalian ikut family, nanti kita di sana ngobrol bareng, gambar bareng, main tebak-tebakan bareng. Pokoknya seru banget. Seru banget. Pastikan kalian ikut family agent. Jadi sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati dan naikkan satu pujian lagi. You are a great big God. I long
Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong bantu kami untuk kami bisa mengerti ceritanya, kami bisa memahami ceritanya, dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan keseharian kami, dan kami bisa melakukan apa yang disuruh oleh firman itu. Dalam nama Yesus, amin. Wow, tadi kita udah sama-sama muji Tuhan. Keren banget Anan, ini penampilan dari teman-teman kita. Oh, tadi kita juga udah aktivitas bareng sama Feve untuk membuat jelly. Seru banget kan? Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Petra mau tanya nih, apa sih yang membuat Ejen di rumah sangat bersuka cita ketika kita memuji Tuhan? Apa? Kalau Kak Petra sih yang membuat kakak bersuka cita ketika memuji Tuhan adalah karena Tuhan sudah baik sama Kak Petra. Makanya Kak Petra selalu bersuka cita ketika Kak Petra memuji Tuhan, ketika Kak Petra menyembah Tuhan, Kak Petra selalu bersuka cita. Nah, Kak Petra juga sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang dengan kuasanya selalu menolong Kak Petra dalam segala hal yang Kak Petra alami. Misalnya Kak Petra lagi sedih, kakak lagi dalam masalah yang berat, kakak bisa cerita sama Tuhan dan Tuhan memberikan Kak Petra kekuatan, selalu menguatkan kakak. Nah, kita mau belajar hari ini tentang kuasa yang berasal dari Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, Tuhan itu kan punya kuasa yang luar biasa. Di ayat ini Tuhan berkata bahwa kuasa yang dari Tuhan diberikan juga kepada kita. Kalau di ayat ini dibilang bahwa kita bisa mengalahkan ular dan kalajengking, tapi bukan berarti kita mau cari ular di sawah terus kemudian cari kalajengking di sawah, bukan kayak gitu ya. Artinya bahwa kuasa yang diberikan dari Tuhan bermanfaat bagi kita ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang dalam masa-masa sulit. Tuhan akan menguatkan kita. Nah, tahu nggak Ejen bahwa Tuhan juga telah memberikan orang tua kepada kita yang selalu membimbing kita, yang selalu menuntun kita, dan kita perlu taat kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita adalah perwakilan dari Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, setelah ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab bagaimana dia menghormati orang tuanya. Penasaran siapa? Yuk kita sama-sama tonton videonya. Kisah ini diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah Tuhan Yesus. Dia juru selamat dunia. Dia lahir di Bethlehem. Orang tuanya adalah Maria dan Yusuf. Yesus tumbuh dan belajar di Nazaret tentang Allah dan juga hubungan dengan manusia. Suatu hari Yesus diundang ke pernikahan di Kana bersama murid-muridnya. Di sana juga ada Maria, ibunya. Tiba-tiba di tengah pesta, anggurnya habis. Kemudian Maria berkata pada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus menjawab bahwa waktunya untuk menyatakan kuasanya belum tiba. Tapi Maria berkata kepada para pelayan, lakukan apapun yang dia katakan padamu. Di sana ada 6 tempayan yang dipakai untuk membawa Tuhan menurut adat Yahudi. Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, setelah tempayan-tempayan itu diisi dengan air sampai penuh, Tuhan Yesus meminta mereka menyeduh air itu dan membawanya ke pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta minum air yang ternyata sudah menjadi anggur itu, dia memuji mempelai pria karena menyediakan anggur yang baik. Bahkan sekalipun pesta sudah berjalan lama, dia tidak tahu bahwa anggur itu asalnya dari air yang telah diubah oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, Ejen, padahal tadi Tuhan Yesus itu berkuasa loh. Dan dia berkata ini belum waktunya. Tapi karena Maria adalah ibunya, Tuhan Yesus taat pada perintah yang diberikan oleh ibunya.
Kalau Tuhan Yesus aja taat sama orang tua, bagaimana dengan kita? Nah, sebagai anak Tuhan, kita diberikan kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita harus menggunakan kuasa itu semena-mena. Kayak tadi kita cari ular di sawah untuk kita main-mainin, atau kita cari kalajengking untuk kita main-main. Bukan seperti itu. Kita perlu belajar juga untuk tunduk sama Tuhan. Bahwa kuasa yang dari Tuhan membuat kita taat sama Tuhan. Kita perlu belajar untuk taat dari hal-hal yang kecil. Dimulai dari rumah kita. Dimulai dari dengan taat kepada orang tua kita. Misalnya kita dikasih sesuatu sama orang tua kita, tolong nanti dibagi ya sama adiknya, tolong nanti dibagi ya sama teman-temannya. Nah, kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita taat sama orang tua kita dan gak membantah apa yang menjadi arahan atau bimbingan orang tua kita. Karena orang tua kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing kita, mengajari kita tentang firman Tuhan. So, Agent di Rumah hari ini kita belajar untuk taat pada orang tua sebagai perwakilan Tuhan. Karena kuasa yang dari Tuhan diwakilkan melalui orang tua, dan kuasa dari Tuhan diturunkan kepada kita. Yuk, katakan sama-sama. Aku mau taat pada orang tua. Katakan sekali lagi ya. Aku mau taat pada orang tua. Oke, good. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang firman Tuhan, bahwa kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kuasa-Mu juga dinyatakan melalui orang tua kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati orang tua kami dan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, ibadah izin hari ini seru banget. Jadi, jangan lewatkan ibadah izin minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.